lagi dalam program berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Kathleen dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Halo Miss. Ya, gimana Kathleen? Baik Miss. Kali ini kita mau lanjut membahas topik yang kemarin ya Miss, tentang persahabatan. Nah, persahabatan pasti nggak terjadi begitu saja ya Miss. Pastinya kita pertama akan kenalan, ngobrol, berteman. Baru kalau misalnya kita cocok, kita baru menjadi sahabat. Nah, tapi masalahnya gak semua anak itu pandai berteman, Miss. Ada tipe-tipe anak itu yang gak suka berteman, gak suka ngobrol. Bahkan mungkin sudah diajak ngobrol berkali-kali pun, dia bicaranya masih tetap sedikit. Tapi, pastinya juga ada anak-anak yang senang sekali berteman. Bahkan baru pertama kali ketemu pun, mereka sudah bisa ngobrol panjang lebar. Tapi, berteman bukan cuma sampai di situ saja ya kan, Miss? Karena banyak hal yang dialami anak-anak pra-remaja dan remaja dalam berteman. Karena kadang-kadang apa yang kita lihat dari luar atau dari penampilan luar, itu nggak sama yang ada dalam hati kita. Dalam berteman, kita harus belajar untuk toleransi, untuk mengendalikan diri, dan harus bisa mengungkapkan perasaan kita dengan baik. Karena dalam beberapa kasus, contohnya ya Miss, ada anak yang kelihatannya sabar banget, tapi sekali marah, waduh itu luar biasa ngeri. Nah itu salah satu contoh kenapa kok kita nggak bisa menilai orang dari penampilan luar. Nah, Kathleen juga sudah menemukan dan merenungkan Miss satu ayat dari Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini ayat versi Alkitab Terjemahan Baru ya, Miss. Kathleen juga mau bacain dari Alkitab Terjemahan Sederhana Indonesia. Lakukanlah setiap orang sebagaimana kamu sendiri ingin diperlakukan. Nah, masalahnya, Miss, ternyata banyak orang-orang itu yang malah melakukan hal sebaliknya. Mereka malah membuli teman mereka, antara di dunia nyata atau dunia maya, seperti sosial media, game, chat, dan lain-lain. Nah, sehingga banyak korban bullying yang trauma karena kejadian ini. Nah, untuk di episode ini, Kathleen punya 2 pertanyaan untuk Miss Magda. Boleh. Yang pertama, kalau menurut Miss Magda, bagaimana caranya supaya kami anak-anak dan remaja bisa pandai dalam berteman? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan keduanya apa nanti? Mungkin Miss Magda punya tips nggak bagaimana menghadapi bullying? Oke. Sebenarnya yang ditanyakan oleh Kathleen ini kaya sekali ya. Pertama tentang yang kamu katakan, ada orang yang tidak suka bersahabat. Ya. Menurut Kathleen memangnya ada orang yang tidak suka bersahabat? Ada, Miss. Kira-kira kalau orang tidak suka bersahabat, menurut Kathleen itu penyebabnya apa? Apa ya, Miss? Mungkin karena kayak dia lebih suka sendiri gitu atau nggak suka bersosialisasi. Sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk hidup dalam sebuah relasi. Artinya manusia itu punya kodrat selalu ingin punya teman. Tapi kalau dia kemudian tidak mau, itu karena memang ada hal-hal yang menghalangi. Misalnya dia merasa tidak nyaman kalau harus berelasi yang dia tidak merasa cocok. Dia juga tidak merasa senang ketika dia berpikir kalau saya bersahabat, saya harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya. Misalnya orang-orang yang dalam tanda petik selalu hanya memikirkan diri sendiri, sulit untuk bersahabat, atau orang yang banyak ketakutan di dalam menjalin hubungan dengan teman. Atau sebaliknya, ada orang yang ingin menguasai orang lain. Jadi mengenai bersahabat ini sebenarnya ada banyak ya, dalam arti manusia itu butuh bersahabat, tapi tidak semua manusia itu menunjukkan keinginan bersahabat itu dengan benar dan sehat. Gitu ya, itu dulu. Jadi persoalannya adalah bagaimana, ini supaya konkret ya, bagaimana supaya anak-anak dari kecil itu ditolong supaya mereka mempunyai keinginan bersahabat yang sehat dan benar. Ya,
Tadi kamu menyebutkan ayat-ayat Alkitab bahwa Tuhan itu menginginkan kita di dalam kita bertindak, itu harus memikirkan apa yang saya ingin orang berbuat untuk saya juga harus melakukan itu. Ya, itu salah satu hal yang baik karena itu menolong orang ketika berelasi dengan orang lain itu punya standar, punya dasar untuk menentukan apakah saya akan begini ataukah apakah saya akan begitu, apakah itu baik atau benar, itu sudah ada yang menuntun. Siapa yang menuntun? Diri kita sendiri. Apa yang kita senang mestinya orang lain senang. Apa yang kita tidak senang orang lain juga tidak senang. Sebenarnya itu adalah hal yang sangat baik dan Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Dan di dalam hukum yang terutama ya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 kalau kita mengasihi Tuhan sekaligus juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sebenarnya kan di situ hukumnya ya. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kalau kita saling mengasihi itu di dalam Yohanes 13 ya ayat 34 35 kalau kita saling mengasihi orang akan tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu bertanya tentang persahabatan, saya ingin membawa lebih dalam lagi. Bukan cuma persahabatan yang cocok dengan selera kita. Tapi persahabatan yang merefleksikan bahwa kita ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Itu justru yang paling penting. Karena kalau persahabat hanya untuk yang kita cocok, kita senang, itu adalah persahabatan umum. Padahal persahabatan itu ada tujuannya. Ketika kita bersahabat, kita sebenarnya sedang menerapkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan mengasihi kita, dalam diri kita itu akan muncul keinginan untuk membagi kasih Tuhan. Jadi bukan sekedar apa yang saya suka, tapi justru mau mengatakan kepada mereka bahwa ada Tuhan yang penuh kasih. Karena itu kita akan saling membagi kasih Tuhan. Sebagai seorang yang telah dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan membawa kita menjadi sahabatnya. Karena itu kasih Tuhan dalam hidup kita ingin bagikan. Supaya apa? Supaya melalui persahabatan itu, teman kita atau orang yang kita ajak bersahabat, kita berbagi, kita bermain, kita saling curhat dan sebagainya, itu akan mengalami juga, Tuhan Yesus itu sahabat yang baik. Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan dan kita percaya. Dan itu dipelajari dari mana? Dipelajari dari setiap anak-anak Tuhan yang mengakui saya sudah percaya Tuhan Yesus adalah sahabat saya dan saya didorong oleh Roh Kudus untuk mengasihi. Nah, kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita akan mengerti mengapa bullying itu adalah sebuah kejahatan. Karena bullying itu adalah menganggap orang lain sebagai objek, bukan sebagai sesama. Kalau Tuhan memberikan perintah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perintah ini lahir dari Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih itu. Dan untuk menyatakan kebenaran ini Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Jadi setelah Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, lalu Kathleen percaya sama Tuhan Yesus itu memberikan perintah. Artinya apa? Kalau kamu menghormati penebusan Tuhan Yesus, maka dalam dirimu ada dorongan. Saya mau memperlakukan orang lain seperti Tuhan Yesus sudah menjadikan saya sahabatnya, saya juga harus memperlakukan orang lain seperti Tuhan Yesus memperlakukan saya. Jadi bullying adalah tidak menghormati hatinya Tuhan. Karena menganggap orang objek buat bergurau, ya kadang-kadang untuk bergurau, kadang-kadang untuk melampiaskan rasa saya lebih hebat dari kamu, saya lebih kuat dari kamu. Dan kadang-kadang bullying itu juga menyangkut ketika ada orang lain tertawa, wah kamu keren bisa membuat orang lain itu pecundang, menjadi orang lain itu menjadi bahan olokan. Nah, jadi itu adalah sebuah penghinaan kepada
seorang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, yang Tuhan taruh jadi komunitas kita, di dalam lingkungan kita untuk kita kasihi. Supaya melalui tindakan kita yang memperlakukan orang sebagai sahabat, orang-orang itu atau teman-teman kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih karena saya diciptakan oleh Tuhan dalam gambar dan rupa Allah, menikmati kasih Tuhan melalui persahabatan. Jadi akhirnya melalui persahabatan bersama-sama kita bisa bersyukur, menghormati Tuhan, dan membuat komunitas yang lebih banyak lagi untuk bersama-sama bersahabat dengan Tuhan Yesus, bukan bersahabat dengan dunia ini. Jadi di situ hal yang paling esensi mengenai persahabatan. Sekali lagi, bukan hanya soal cocok, tidak cocok, nyaman, tidak nyaman, soal kebutuhan kita. Tapi benar-benar mau membagikan kasih Tuhan dan membuat orang itu bersyukur untuk hidupnya, menghargai hidupnya, dan berterima kasih kepada Tuhan. Di situ ya. Jadi karena itu sangat penting dari kecil sebenarnya Tuhan sudah memberikan sahabat. Kalau Kathleen, sahabat dari kecil siapa? Ada teman di sekolah, Miss. Yang bukan teman, yang dari kecil kamu sudah dikasih sama Tuhan. Siapa? Teman di gereja, Miss. Ada selain sahabat. teman di gereja, ayo. Yang dari kecil Tuhan sudah taruh di dalam hidupmu. Tuhan sahabat. Yesus. Tuhan Yesus yang nomor 1. Tapi bukan gereja, bukan sekolah, tapi di mana? Rumah. Rumah. Siapa sahabatmu? Orang tua. Orang tua dan Yes. adikmu. Itu cara Tuhan. Pertama orang tua. Kedua siblings, saudara, kakak, dan adik. Karena Tuhan satu hari akan membawa kita semua dalam satu keluarga Allah, di mana semua anak-anak Tuhan adalah sahabat yang diikat dalam kasih Tuhan. Latihannya di sini, di dunia. Itu. Pertanyaan pertama sudah terjawab? Sudah, Miss. Pertanyaan kedua, boleh diulang lagi. Mungkin Miss Magda punya tips nggak bagaimana menghadapi bullying? Tadi kan saya sudah singgung kalau bullying itu sebuah kejahatan ya. Jadi bagaimana menghadapi? Apakah pertanyaannya Kathleen ini adalah begini? Bagaimana caranya supaya ketika ada seorang anak membuli, kita harus bersikap apa? Atau kamu juga ingin tahu gimana caranya supaya anak Tuhan itu tidak jatuh dalam sebuah kejahatan atau dosa membuli orang lain? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, yang pertama. Kalau Kathleen tiba-tiba merasa tidak berharga, terhina, merasa tidak nyaman karena ada orang yang berkata-kata, bersikap, mengolok-olok, memperlakukan Kathleen dengan tidak layak, mempermalukan baik secara pribadi maupun di media sosial. Bisa terjadi? Bisa, ya kan? Miss. Waktu menghadapi, yang harus diingat supaya tidak jadi korban. Jadi kira-kira begini, ketika ada orang berbuat tidak baik sama kita ini punya hak melindungi diri sendiri. Ya kan? Jadi kalau ada orang membuli, kita harus punya strategi melindungi diri. Caranya bagaimana? Bullying itu baru berhasil kalau kita mengakui bahwa yang dilakukan itu benar. Jadi caranya gimana kalau begitu? Mana ya, Miss? Kalau ada orang mempermalukan kamu, mengejek kamu, kemudian membuat kamu merasa seperti tidak berdaya, tidak berharga, apa yang harus kamu pikirkan supaya itu tidak membuat dirimu merasa jatuh, merasa pecundang, merasa dipermalukan? Gimana caranya? Apa yang harus kamu pikirkan? Kalau kita semua itu created in God's image. Betul. Berarti begini, semua sikap, semua perkataan, semua tindakan yang tidak cocok dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang kita, harus kita say no. Ting tong. Kalau kita say no, itu berarti kita tutup pintu untuk itu masuk di pikiran, apalagi di hati kita, apalagi kita rasa-rasain. Sama seperti kalau saya memberikan Kathleen, nih Kathleen, saya kasih pisang busuk. Kamu apain? Dibuang lah. Masa kamu, kamu tidak akan makan, harus sakit perut. Ya kan? Jadi bullying itu bisa kita tolak.
Kalau kekerasan itu sudah berbeda. Beda ya. Kalau kekerasan itu kita memang ada kondisi di mana kita butuh orang yang akan menolong kita. Ada kekerasan yang kita bisa tolak, ada yang memang kita tidak bisa. Itu harus mencegah. Nah, gitu kan ya. Nah, nanti mencegah bullying kita nanti bicarakan yang lain. Tapi sekarang ketika berhadapan dengan perkataan atau sikap dipermalukan itu tadi. Kalau itu pisang busuk, tidak. Nah, tidak saya pikirin, tidak saya anggap, tidak boleh mempengaruhi emosi dan hati saya. Oke. Nah, terus yang kedua tadi kamu bilang, gimana caranya supaya kita sendiri tidak menjadi orang yang berbuat salah dengan membuli. Selalu menganggap setiap orang sebagai yang disayang oleh Tuhan. Ketika bahkan saya berpikir dia lebih kurang pinter, dia lebih tidak secantik atau segagah saya, dan ada keinginan untuk berbuat yang mempermalukan dan menertawakan dan mengolok-olok bersama-sama, atau membuat sebuah humor yang tidak layak misalnya, kita harus mengingat di bawah salib Tuhan. Kita bawa orang yang mau kita bully itu dibawa di salib Tuhan. Tanya, Tuhan, benarkah kalau saya melakukan hal ini pada dia anak Tuhan? Supaya menyurutkan. Sebelum kita berbuat, kita bertobat, Tuhan ampuni saya. Jadi selalu membawa diri kita di bawah salib Tuhan. Bersama dengan siapapun yang kita tergoda untuk membuli. Iya. Tapi itu pasti tidak bisa bagi anak kecil. Anak kecil biasanya akan membuli kalau dia mencontoh. Oh ya, mencontoh dari yang lebih tua. Jadi anak kecil bisa membuli kalau dia mencontoh, melihat. Tapi pada umumnya yang bisa membuli berinisiatif itu sudah usianya mungkin sudah anak-anak SD ya, sudah mulai bisa mikir gitu ya. Nah, karena itu orang tua dianjurkan ya jangan sekali-kali mengizinkan anak-anak menonton apapun juga tanpa pendampingan. Karena anak kecil itu meniru tanpa bisa menilai baik atau buruk. Gitu. Nah di sekolah untuk mencegah harus ada konsekuensi yang tegas, yang jelas, yang membuat anak-anak itu tidak berani, tidak mau, dan komunitas yang kompak yang bersepakat no bullying. Bukan karena peraturan, tapi karena mengasihi Tuhan dan saya tidak mau membuat yang disayang oleh Tuhan saya hina, saya rendahkan karena saya mengasihi Tuhan dan Tuhan terutama mengasihi saya. Oke, jadi kesimpulannya untuk tadi yang pertanyaan satu itu kita persahabatan tuh kita bisa belajar untuk share God's love ya Miss. Betul. Dan pastinya kita juga bisa membantu orang lain untuk feel appreciated and know that they're created in God's image. Good, very good Kathleen. Nah, Miss Magda, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Semua penjelasan yang Miss Magda kasih hari ini pastinya bisa berguna bagi Kathleen dalam berteman dan semoga juga bisa berguna bagi teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Thank you, God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.